Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi di video kali ini seperti biasa, kita akan review 5 saham yang paling banyak diakumulasi bandar sepanjang minggu lalu. Minggu lalu berarti untuk periode 3 sampai 7 Agustus. Nah, tapi sebelum itu saya lagi nyoba sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru sekalian ya melihat juga lah gimana kinerja. Jadi setiap minggu, jadi setiap apa ya, jadi setiap setiap video mingguan dirilis saya akan kasih juga di Instagram adalah gimana pergerakan saham-saham yang diakumulasi bandar sepanjang 2 minggu lalu. Jadi contohnya misalkan waktu tanggal 2 kemarin, tanggal 2 Agustus kemarin, saya rilis video list saham yang diakumulasi bandar 27/1 sampai 31/7 Juli. 31 Juli, jadi 27 sampai 31. Itu list sahamnya yang diakumulasi bandar. Nah, di tanggal 9 ini saya akan ngasih lihat presentase pergerakan harganya dari tanggal 3 sampai 7. Jadi setelah 1 minggu masuk list akumulasi ini gimana kinerjanya. Nah, ini saya terinspirasi dari Pak Panji yang dia buat sendiri setiap list akumulasi dia catat, terus dia lihat pergerakan mingguan satu, mingguan dua, dia lihat, nanti dia lihat kinerja seperti apa. Jadi saya mikir, oh boleh juga nih buat, jadi supaya orang nggak nggak asal ngambil topik doang, tapi lihat juga kinerjanya dan juga lihat juga ininya, lihat juga polanya. Jadi kadang ada beberapa saham yang polanya setelah 1 minggu baru naik. Jadi bukan pas abis masuk list akumulasi langsung naik, enggak, tapi ada yang setelah 1 minggu jadi langsung naik. Jadi sekalian Bapak Ibu belajar juga tentang markdown, tentang aksi-aksi bandar lainnya. Nah, di sini saya kasih tiga tiga note. Yang pertama, saham-saham ini kan saham 2 minggu lalu, 271 sampai 31 Juli. Note-nya adalah yang pertama, silakan tetap jadikan watchlist kelima saham ini. Jadi saham-saham yang udah saya kasih setiap mingguan itu silakan dijadiin watchlist maksimal 2 minggu lah. Jadiin watchlist maksimal 2 minggu. Kenapa ya? Karena seperti di video sebelumnya saya bilang bahwa mungkin waktu saya bahas di review 5 saham ini, mungkin posisinya sudah dalam mau masuk fase markdown. Jadi turun dulu dan minggu minggu depannya malah naik, tapi udah nggak masuk list lagi. Kenapa? Karena lagi dalam fase markdown. Jadi makanya ya lima saham ini, Sido, SMSM, Cepin, CTRA, Unilever itu silakan di masukkan ke watchlist dan tetap dianalisa. Nah, nanti kalau ternyata sepanjang minggu 3 sampai 7 Agustus ini akumulasi lagi, ya akan masuk list lagi. Tapi kalau ternyata cuma netral atau cuma akumulasi kecil, akumulasinya kurang besar, tapi harganya misalkan nggak kemana-mana, ya itu masih tetap menarik, cuma nggak masuk list akumulasi saham minggu ini. Kenapa? Ya karena nilai akumulasinya kalah sama saham-saham yang nanti kita akan sebutkan. Itu satu. Yang kedua, ya list mingguan yang terbarunya ya seperti biasa di YouTube akan ada di eh, akan ada di hari Minggu. Nah, di bawahnya saya kasih kinerja ISG juga secara mingguan. Terus disclaimer on. Jadi belilah sesuai dengan resiko masing-masing. Jangan lupa setiap beli juga ukur risk reward rasionya seperti apa. Jadi jangan asal beli 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 beli, jangan asal gitu. Nah, satu lagi yang cukup mengganggu. Jadi bagi Bapak Ibu yang nonton video ini, sering tuh saya nemuin banyak yang komen, udah saya hapusin sih komennya. Banyak yang komen, jadi niatnya memang membantu, baik. Niatnya memang membantu, tapi bagi saya itu tidak membantu buat pemula, tapi justru malah menjerumuskan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ke stock pick. Jadi di komen ada yang nulis saham akumulasi mingguan periode ini, sahamnya A B C D E ditulis. Jadi langsung ditulis komentar. Nah, itu saya pasti langsung hapus. Kenapa? Karena saya bisa aja nulis di awal atau nulis di akhir video ini. Cuma saya nggak mau. Kenapa? Supaya orang itu lihat dulu sahamnya seperti apa, analisanya seperti apa, dia analisa lagi. Jadi jangan
langsung dapat stock pick 5 sahamnya apa, cepin ini. Nah, saya nggak mau seperti itu. Jadi saya minta tolong buat bapak ibu yang sering-sering nulis seperti itu, tolong nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih, tapi untuk nextnya di video ini dan video selanjutnya itu nggak usah. Kenapa? Karena itu tidak mendidik. Oke? Langsung aja kita masuk ke 5 saham yang list 5 saham yang paling banyak diakumulasi Bandar untuk periode 3 sampai 7 Agustus 2020. Yang pertama itu ada Cepin. Cepin ini masuk list lagi. Seperti kita tahu, sebelumnya dia masuk juga. Kinerja cuma 0,4%. Nah, Cepin di sini masuk, ini turun. Kenapa turun? Ya kita tahu sendiri. Waktu itu market hari Senin ya, saya agak lupa. Market gap down. Market turun lah ibaratnya. Market turun 2% lebih, bahkan sempat 4%. Ya, di sini turun. Sekarang kita lihat Cepin sepanjang minggu kemarin. Ini status bandarmologinya masih akumulasi. Bandarmologi akumulasi dan masih menarik. Jadi Cepin nih ya singkat aja, ini Cepin masih menarik. Terus risk reward rasionya gimana? Ya silakan ukur sendiri. Saya udah sering kasih di Telegram. Kalau Cepin risk rewardnya ya lihat aja garis biru ini, area biru. Di sini risknya. Rewardnya ya silakan ukur sendiri mau sampai mana. Kira-kira saham Cepin bisa sampai mana? Nah, itu seninya, ngukur risk reward rasionya. Nah, ini saham Cepin yang pertama. Selanjutnya ada saham apa lagi? Ada saham SMSM. Ini juga minggu lalu masuk SMSM dan sekarang masih akumulasi. Masih akumulasi. Ini SMSM. SMSM masih akumulasi. Memang waktu itu saya bilang volumenya agak seperti volume repo. Cuma ya kita main ukur aja dan pergerakannya pun nggak seaneh saham-saham repo yang lainnya. Jadi saya pikir oke lah SMSM buat trading, buat masuk itu cukup oke. SMSM bandarmologi pun oke, volume rasionya pun nggak besar, jadi oke buat saham SMSM. Selanjutnya ada saham BBTN. BBTN, nah ini seminggu terakhir retailnya jualan semua kecuali PD-nya juga aneh pergerakannya. Nah ini SMSM breakout udah sempat pullback juga, tapi memang belum sampai resisten sebelumnya. Cuma ini saham menarik. Ini saham udah hampir recovery. Target paling mudah ya kalau mau paling gampang ya lihat aja gapnya di berapa. Jadi itu targetnya. Risknya di berapa? Ya risknya kalau dia closing di bawah blue line ini lagi, garis biru ini lagi. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Ada Elsa. Ini Elsa pun menarik. Retailnya jualan semua. Nah ini Elsa. Kemarin merah, ada apa nih? Nggak tahu. Intinya retailnya jualan semua. 1 minggu terakhir, coba kita lihat. Penasaran, tanggal 7 ada apa ya? Tanggal 7 pun masih akumulasi kok. Ini netral mungkin ya. Oke, ini saham Elsa menarik. Mungkin dia akan koreksi dulu karena volumenya cukup besar juga. Dia akan koreksi sampai mulut gap ini. Kisaran 200 berapa nih? 230. Kisaran 230 dia koreksi. Lalu kemungkinan naik lagi. Ini saham Elsa menarik. Harga oilnya pun kayaknya masih di kisaran 40 USD per barel ya. Saya udah nggak ngikutin harga minyak. Itu Elsa. Selanjutnya yang terakhir itu adalah saham blue chip, yaitu Bank BNI. Jadi Bank BNI ini cukup menarik. Retailnya kompak jualan. BBNI. Nah ini Bank BNI cukup menarik. Konsolidasinya udah cukup lama buat Bank BNI. Sekilas tren kecilnya breakout juga. Nah ini saham menarik Bank BNI. Coba kita lihat asingnya. Biasanya kan kalau saham blue chip asingnya cukup berkorelasi positif. Nah ini asingnya korelasinya nggak terlalu besar, cuma masih dalam angka positif dan ketiganya nilainya nggak terlalu beda jauh. Akumulasi, so far asingnya juga belanja terus. Kita lihat 5 hari terakhir. 5 hari terakhir asingnya masuk
68 miliar. Masuk 68 miliar. Jadi ya oke lah buat trading-trading untuk Bank BNI. Buat Bank BNI. Nah, ini garis segitiga biru turun ini bukan artinya tanda jual ya. Itu menandakan status komentarinya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya sistemnya, kalau saya arahin ke sini, ini komentarinya adalah komentari di tanggal ini. Kalau saya arahin ke sini, ini komentarinya komentari di tanggal sini. Jadi tanda panah itu bukan berarti sinyal jual, bukan. Oke. Nah, itu buat Bank BNI. Kita close. Jadi itu 5 saham yang paling banyak diakumulasi bandar. Cepin, SMSM, BBTN, Elsa, BBNI. Sementara untuk yang paling banyak distribusi, sepertinya kita nggak bahas lagi deh. Kita nggak bahas lagi. Oke, nah satu lagi. Biasanya di akhir video itu saya ngadain Q&A. Ya kan? Ngadain Q&A. Cuma kemarin saya lupa buat posting ininya, Q&A-nya. Jadi mungkin untuk Q&A minggu ini kita skip dulu. Q&A minggu ini kita skip. Nanti untuk Q&A minggu depan itu saya hari Jumat saya pasti posting Q&A ini. Jadi supaya Bapak Ibu, ayo yang mau nanya silakan. Kurang lebih seperti itulah. Oke, mungkin dari saya segitu. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang punya topik yang mau dibahas, silakan untuk komen aja, silakan untuk kirim aja, bisa DM Telegram saya atau komen di YouTube sini mau topik apa yang dibahas. Kemarin udah ada sih yang minta TA, FA dan seterusnya. Cuma kita masih buat silabusnya. Oke. Mungkin cukup, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.